Pada 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang luluh lantak akibat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Dua peristiwa tersebut memaksa Jepang untuk menyerahkan kepada sekutu, sekaligus menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada 10 Agustus, Sultan Syahrir mendengar dari siaran radio British Broadcasting Corporation atau BBC tentang kemungkinan Jepang akan menyerahkan kepada sekutu. Kabar tersebut menyerang kalangan aktivitas penggerakan baik golongan tua maupun golongan muda. Hal ini meyakinkan pejuang kemerdekaan untuk segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada 12 Agustus 1945, utusan Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam mengatakan kepada Soekarno dan Hatta bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Jepang ingin proklamasi dilakukan pada 24 Agustus. 2 hari setelah pulang dari Vietnam, Hatta menceritakan kepada Sultan Syahrir tentang hasil pertemuan itu. Setelah mengetahui hasil pertemuan di Vietnam, Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasi kemerdekaan. Keinginan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia menimbulkan perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua diwakilkan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, sedangkan golongan muda oleh Sultan Syahrir. Golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui PPKI, sementara golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan tanpa melalui PPKI, yang dianggap sebagai badan bentukan Jepang tetapi dilaksanakan secara revolusioner. Syahrir meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan. Namun, Soekarno dan Hatta yang belum yakin dengan berita kekalahan Jepang, keduanya justru memilih menunggu kepastian sembari menanti janji kemerdekaan dari Nippon. Pada 15 Agustus 1945, para pemuda pun mengadakan rapat di rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk merumuskan pelaksanaan kemerdekaan yang dipimpin Chairul Saleh. Malamnya, para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun permintaan Wikana dan Darwis ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI, sehingga ia harus berunding terlebih dahulu dengan badan buatan Jepang itu. Akhirnya golongan pemuda pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Soekarno dan Muhammad Hatta ditempatkan di sebuah rumah, yaitu rumah milik Dijau Kiesong. Peristiwa Rengas Dengklok menculik keduanya dari Jalan Menteng 31 Jakarta menuju Rengas Dengklok, Karawang. Penculikan tersebut berlangsung sekitar pukul 3 dini hari, sehari menjelang kemerdekaan Indonesia. Daerah Rengas Dengklok dipilih karena alasan letaknya cukup terpencil, sekitar 15 km dari Karawang, dan terdapat markas peta yang jika terjadi sesuatu akan cepat mendapat bantuan keamanan. Ahmad Soebardjo meminta golongan muda untuk segera membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sebagai gantinya, Ahmad Soebardjo menjadikan agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa pengaruh Jepang. Kesepakatan tersebut membuat Yusuf Kunto dan Ahmad Soebardjo berangkat ke Rengas Dengklok guna menjemput Soekarno dan Hatta pulang ke Jakarta. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, setelah sampai di Jakarta, rombongan Soekarno-Hatta diantar oleh Laksamana Maeda ke rumah Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto. Ia merupakan kepala pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Namun pada saat itu, ia tidak mau menerima rombongan Soekarno-Hatta. Lantas, ia memerintahkan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura yang merupakan Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang agar menerima kedatangan Soekarno-Hatta. Nishimura pada saat itu memberikan kabar yang sangat mengejutkan bahwa Tokyo tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikarenakan perjanjian antara sekutu dan Jepang.
yang mengharuskan Jepang menjaga status quo di wilayah jajahan Jepang, salah satunya Indonesia. Tidak puas dengan jawaban Nishimura, rombongan Soekarno-Hatta kembali ke kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 untuk mempersiapkan teks proklamasi. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam rapat perumusan teks proklamasi kemerdekaan adalah Ahmad Soebarjo, Sukarni, Sayuti Melik, Burhanuddin Muhammadiyah, dan Sudiro. Pada 17 Agustus dini hari di Rumah Laksamana Maeda, tepatnya di ruang makan, disusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh nasional yang menyusun teks proklamasi yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi. Insinyur Soekarno yang menulis naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Kalimat pertama merupakan buah pemikiran Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir ide dari Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno menyumbangkan kata proklamasi dan di Jakarta 170805 Wakil-Wakil Bangsa Indonesia. Ahmad Subarjo menyampaikan usul kalimat, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Selanjutnya, Dr. Andes Muhammad Hatta menambahkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Soekarno kemudian meminta persetujuan kepada semua yang hadir. Sukarni mengusulkan teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Sukarni pun diterima. Naskah proklamasi kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dengan beberapa perubahan-perubahan yang disepakati. Setelah selesai naskah diketik oleh Sayuti Melik, ada beberapa perubahan yang dilakukan dalam teks proklamasi tersebut, yakni kata tempo menjadi tepo, wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, di Jakarta 170805 menjadi di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Dan berikut ini adalah perbedaan naskah proklamasi versi tulisan tangan dan versi tik yang terdapat beberapa perubahan redaksional. Berikut perbedaan isi naskah proklamasi asli dan autentik. 1. Kata proklamasi yang ditulis dengan huruf kecil semua diubah menjadi proklamasi yang ditulis dengan menggunakan huruf kapital semua. 2. Kata hal yang disingkat diubah menjadi hal-hal. 3. Kata tempoh diubah menjadi tempo. 4. Kata Jakarta 170805 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 9 tahun 05 dengan 05 diambil dari tahun penanggalan Jepang 2605. 5. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. 6. Isi naskah proklamasi Klat adalah asli tulisan tangan oleh Insinyur Soekarno sebagai pencatatan, didiktekan DRS Muhammad Hatta dan dirumuskan oleh Mo Hatta bersama Mr. Raden Ahmad Subarjo Jojo Adi Suirjo. 7. Isi naskah proklamasi otentik merupakan hasil ketikan oleh Muhammad Ibnu Sayuti Melik, seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi. 8. Naskah proklamasi Klat atau tulisan asli Soekarno tidak ditandatangani, sedangkan pada naskah proklamasi otentik ditandatangani Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah dirumuskan dan disahkan, pembacaan proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia semakin dekat. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 WIB di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsang Timur 56 Jakarta. Sementara itu, Mo Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor pers BM-Dia untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Beberapa hal yang dilakukan Insinyur Soekarno untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. Meminta BM-Dia memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkan secara luas kepada khalayak ramai. Mengirimkan utusan ke berbagai daerah untuk memberitahukan berita proklamasi kemerdekaan tersebut. Misalnya Tengku Muhammad Hasan dari Aceh dan Ketut Puja dari Bali. Menyiarkan proklamasi kemerdekaan melalui siaran radio Hoso Kanri Kyoko setelah kantor berita Domei disegel Jepang. Kelompok pemuda di bawah pimpinan Yusuf Ronodipuro membuat pemancar
baru dengan kode DJK-1 di Menteng untuk membantu penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan melalui pamflet, poster, pengeras suara, mobil di jalan-jalan, dan coretan-coretan di dinding. Menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 terlihat baik. Wali Kota Jakarta saat itu Sowiryo memerintahkan kepada Mr. Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suhud diperintahkan mencari tiang bendera dengan menggunakan sebatang bambu. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati juga disiapkan. Pengibaran bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Akhirnya ditunjuklah Sodanco Latif Hendraningrat, seorang prajurit peta, dibantu oleh Suhud dan Surastri Karma Trimurti. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, pembacaan proklamasi dimulai. Sebelum pembacaan naskah proklamasi, Soekarno terlebih dahulu menyampaikan pidato pengantar. Kemudian, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno yang menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, Suhud dan Latif Hendraningrat mengibarkan bendera merah putih. Pada saat bendera dikibarkan, semua yang hadir dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peristiwa besar bersejarah yang telah mengubah jalan sejarah bangsa Indonesia itu berlangsung hanya 1 jam. Dengan penuh kehikmatan, sekalipun sangat sederhana, namun ia telah membawa perubahan yang luar biasa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Gema lonceng kemerdekaan terdengar ke seluruh pelosok Nusantara dan menyebar ke seantero dunia. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh seperti pembuatan naskah Undang-Undang Dasar 1945 dan lainnya agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang. Adapun makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia jika ditelaah dalam berbagai bidang antara lain: 1. Bidang sosial. Segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia dan semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. 2. Bidang politik. Indonesia memiliki kedaulatan rakyat, yaitu pengakuan dari segenap rakyat Indonesia bahwa pemerintahan Indonesia sebagai kekuasaan pemerintahan tertinggi dan terlepas dari segala bentuk penjajahan. 3. Bidang ekonomi. Adanya kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera dengan kekuasaan menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri, atau negara Indonesia dapat mengatur perekonomian sendiri sesuai dalam UUD 1945 pasal 33. 4. Bidang budaya. Negara Indonesia memiliki kepribadian nasional yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. 5. Bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia dapat merdeka seutuhnya ketika seluruh rakyat Indonesia, baik wanita maupun pria, baik yang miskin maupun yang kaya, dapat menempuh pendidikan yang sesuai, di mana standar kualitas setiap lembaga pendidikan mempunyai kesamaan taraf guna membangun generasi yang berkualitas. Sedangkan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yang terkandung dalam naskah proklamasi yaitu: 1. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah untuk mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka dan tidak ditindas oleh bangsa dan negara lain, serta memiliki kedudukan yang sederajat dengan bangsa dan negara lain di dunia ini. 2. Secara hukum, proklamasi merupakan lahirnya negara Indonesia, yang berarti bahwa hukum kolonial atau penjajah sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan hukum nasional. 3. Proklamasi merupakan amanat rakyat untuk mewujudkan negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Proklamasi merupakan jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, membentuk pemerintahan negara yang diakui oleh rakyatnya, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.